tolong kesini kamera. Ini 10 juta. 10 juta gitu. Bahkan daunnya pun belum keluar. Pohonnya mungkin cuma ada 1 atau 2 aja di dunia. Ya, saya obral. Ini saya obral 50 juta. Itu udah murah banget loh. Kalau di Om Andi 90 juta. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini saya loncat sedikit yang biasa ngomongin tentang binatang. Saya akan ngomongin tentang tanaman. Tapi bukan sekedar tanaman, karena ini tanaman yang super duper sultan, yang tanaman yang bukan kaleng-kaleng. Tanaman yang saya juga sempat tercengang gitu dengan harganya. Ada yang harganya sampai 100 juta dengan ukuran cuma berapa senti, ada yang sampai 1 miliar. Saya penasaran gitu, kayak apa? Saya pengen tahu seperti apa sih pohon-pohon, tanaman-tanaman bisa sampai harganya menembus miliar dan ukurannya juga nggak terlalu besar gitu. Dan di sini sekarang saya ada di kediamannya Om Andi, dan beliau ini adalah kolektor. Halo Om, apa kabar? Baik. Om Andi Darmawan. Om Andi Darmawan gitu. Jadi beliau ini memang kolektor tanaman-tanaman dari seluruh dunia. Tapi banyak kan, kalau dari tadi saya ngobrol sebentar, banyak dari daerah Afrika, dari Madagaskar, dari Namibia gitu. Mungkin bisa diterangkan sedikit Om tentang koleksinya gitu sedikit. Kira-kira apa gini-gini? Oh ya, ini salah satu koleksi saya, namanya Agave. Asalnya dari Amerika. Agave. Ya, Agave. Agave. Ya. Umumnya kalau untuk tanaman mereka kan cari yang variegata, karena variegata itu adalah mutasi yang sulit didapat. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, agave yang termasuk harganya mahal. Nah, salah satunya adalah ini namanya Agave purpurosum variegata. Agave purpurosum avigata. Variegata. Variegata. Ya. Agave purpurosum variegata. Nah, kalau saya lihat dari kacamata awam ya Om ya, ini kan kayak pohon yang mungkin saya pernah lihat apa tuh, yang lidah mertua atau ya kayak gitu lah. Yang mungkin harganya cuma satu pot 10.000, paling mahal 20.000. Nah, kan itu dari kacamata awam. Ya, memang kalau dari kacamata awam agak sulit membedakan ya, perbedaan dari spesies-spesies tanaman gitu. Misalnya nih Om, biar langsung sahabat saya langsung tahu. Segini nih kira-kira harga berapa Om? Ini kira-kira harganya sekitar 125 jutaan. Nah, ini kenapa saya membahas tentang ini gitu loh. Jadi, mohon maaf ya, ini bisa dilihat nih. Kalau lihat ukuran ya, ini nggak lebih dari ya segini, mungkin sekitar 30 cm. Terus tingginya mungkin sekitar 25 cm. 120 jutaan. Ya, 125 juta. 125 juta gitu. Nah, ini mungkin pengetahuan baru buat kita semua bahwa ada pohon yang kita kira harganya cuma 20.000, ternyata harganya 125 juta. Kenapa bisa mahal? Karena peminatnya banyak dan barangnya sangat sedikit. Ini asal muasalnya tadi dari Amerika. Dari Amerika. Dan ini termasuk pohon yang bermutasi. Warnanya berubah. Ya, gitu warnanya ya. berubah. Harusnya nggak begini. Ya, gitu. yang normalnya itu warnanya nggak seperti ini. Kenapa nggak dibanyakin aja sih Om? Kalau segitu harganya menarik, kenapa nggak banyak gitu? Memang kita perbanyak sih. Tapi sulit ya, memang. Tapi memang perbanyakannya nggak mudah. Nah, dan ada resiko juga bisa mati. Oke Om, kita geser lagi Om. Ya. Misalnya kayak ini nih. Ini kan kayak potekan kaktus atau potekan itu pohon-pohon Kamboja. Ya. Ini kenapa bisa begini Om? Kenapa Om piara begini? Apa ini tentu harganya pasti ada value-nya kan? Ini nama ilmiahnya Dorstenia gigas. Dorstenia gigas. Nah, Dorstenia gigas sendiri ada 3 varian. Ya, jadi yang dibilang Dorstenia bulata, Dorstenia yang normal, sama satu lagi saya lupa ini namanya. Ini gedenya kayak gini. Ini berbeda. Ini gedenya kebetulan saya nggak ada ya, tapi bisa di search di Google. Dorstenia gigas. Nah, yang sekecil ini Om, ini saya bilang seupil lah. Ini sekitar harga berapa Om? Kalau Dorstenia bulata yang sekecil ini sekitar harganya 10 juta. Oke. Tolong kesini kamera. Ini 10 juta. 10 juta gitu. Bahkan daunnya pun belum keluar. Tapi peminatnya banyak dan Om sampai
membudidayakan seperti ini karena memang ada pembelinya kan? Peminatnya ada. Orang Indonesia. Orang Indonesia ada, ya orang. Dan orang normal aja gitu. Ya. Mau beli potekan sini 10 juta. Nah, itulah. Saya tadi katakan sama rekan saya nih, Bung Daniel, bahwa semakin saya banyak tahu, semakin saya tahu kalau saya tuh tidak banyak tahu selama ini gitu loh. Sampai ada pohon yang seupil segini, nggak ada daunnya 10 juta gitu loh. Ini menarik sekali Om, kita lanjut lagi Om. Nah nih, kalau saya bilang ngawur-ngawur ini seperti daun pohon asem. Ya. Ini pohon apa Om sebenarnya? Ini Operpulicaria pachypus. Operpulicaria pachypus. Ya. Aslinya dari Madagaskar. Ini kalau yang suka kura-kura Madagaskar, ini teman-temannya di sana nih. Dia banyak di habitatnya kura-kura Madagaskar. Ini pohon yang katanya mungkin bisa umurnya bisa ribuan tahun. Bisa sampai ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. Kalau seusia segini, kira-kira usianya berapa ukuran segini? Ini aja sekitar 3 tahunan, 3-4 tahun. 3 tahun masih jadi kayak semak belukar begini ya? Dan ini pas harga mahal juga kan Om? Ya, ini sekitar 2 jutaan. 2 jutaan untuk semak belukar seperti ini gitu. Nah Om, mungkin yang di lantai ini nih, yang paling mahal yang mana Om? Yang di lantai ini termasuk yang paling mahal ya. Ini? Ya. Saya pikir ini pohon kacang polong gitu. Ya, karena ini Adenia aquelata. Adenia aquelata. Ya, ini aslinya dari Somalia. Somalia itu kan daerah konflik, orang datang ke sana juga siap-siap nggak pulang lagi. Dan Om memang kadang-kadang berburu huntingnya sampai ke sana, mendatangi daerah-daerah itu gitu. Saya belum sampai ke sana, tapi saya ada supplier yang ke sana asli di sana. Dan itu mempertaruhkan nyawa juga kan? Ya. Saya mau bawa pohon ini untuk Indonesia, tapi tiba-tiba dia mati di jalan gitu kan? Bisa aja. Gugur di tengah jalan. Karena kan Somalia itu memang daerah yang sangat rawan. Sangat rawan. Iya. Nah seperti ini kira-kira harga berapa Om? Ini sekitar 20 juta. 20 juta ya? Luar biasa ya. Ya mungkin memang sulit mendapatkannya dan memang tanaman ini termasuk ya di alamnya sendiri memang langka. Gitu. Ya. Dan jadi di alamnya jarang dan orang yang berani ke sana pun jarang. Gitu. Jadi double jarangnya. Ini apa Om? Ini termasuk keluarga anggur. Ya. Tumbuhnya di Namibia dan Angola. Jadi di Namibia dan Angola ini sejenis pohon anggur lah gitu ya. Namanya? Masih dalam keluarga anggur. Ini namanya Cypostemma uter. Cypostemma uter. Iya. Dia bisa besar gitu Om? Bisa besar, ini bisa besar sekali. Kalau anggur kan menjalar-jalar biasanya. Ya. Kalau dia enggak? Ini enggak. Ini bisa besar sekali, cuman ya mungkin perlu waktu ratusan tahun. Oh. Jadi ini Cypostemma uter dari Namibia. Ini Cypostemma betiform dari Somalia. Cypostemma betiform dari Somalia. Memang banyak kan daerah di benua Afrika itu memang yang barang-barang antik ya, dari karena diamondnya, batu-batuannya, binatangnya gitu. Afrika itu kan benua yang paling tua. Pertama benua yang paling tua. Kedua alamnya itu nggak bersahabat. Jadi tumbuhan ataupun binatang yang ada di sana itu berkembang biaknya sulit, tumbuhnya lambat, ya, dan lokasinya sulit dijangkau. Nah, itulah yang membuat biayanya tinggi. Peminatnya banyak pula. Peminatnya banyak karena kebetulan memang rata-rata bentuknya itu aneh. Ini aneh nih, anggur tanpa pohon. Yang ini nih. Ya, ini apalagi itu Om? Dari South Africa. Ini Afrika Selatan. Ya, apa dari itu Afrika Selatan. Ini Cerraria pygmea. Cerraria pygmea. Ya kecil-kecil gitu juga pasti mahal kan Om ya? Ya, tapi nggak semahal yang lain. Itu ya. Kalau kayak tadi nih Om, kalau ini sebesar ini mungkin sekitar 20 juta. 20 jutaan. Oh, kalau sebesarnya 20 jutaan kita hitung aja sahabat, kita hitung aja tuh tadi 20 plus tadi yang tadi 10 itu udah ada 200 pohon. Ini mungkin di lantai ini aja bisa sampai 3 miliar. Di lantai ini. Pohon-pohon. Ini kan kadang-kadang di rumah saya juga ada pohon yang daunnya mirip ini Om. Ya. Terus nanti bunganya merah kayak mirip bunga Kamboja. Lah ini apa ini Om? Ini namanya kan kayak ini Adenium Socotranum. Adenium kayaknya banyak Om di sini. Cuma ini kebetulan dia tumbuhnya di Pulau Socotra. Jadi daerahnya itu kan terbatas ya. Dan pohon itu endemik, cuma bisa
Di situ aja. Ditemukan di situ. Encepalartos. Ini Encepalartos mutasi. Encepalartos mutasi. Ya. Mutasi warnanya Ini mutasinya crested. Jadi bentuknya pendek. bukan pendek. Jadi bentuknya itu dia nggak beraturan. Oh, Karena dia ya kristata gitu. Iya. Ya. Seharusnya dia tuh Seharusnya ini normal. Kalau Normal. normal tuh daunnya ya normal seperti ini. iya. Nah, ini daunnya keras, kaku, dan bentuknya bantet gitu. Itu karena memang Dia mutasi genetik. Ya. Oke. Berarti harganya bisa Harganya berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Yang normalnya berapa dan sekarang ini dia berapa? Sebesar ini mungkin sekitar 50.000. Iya. Nah, karena ini kelainan yang mutasinya itu kuat, ya ini mungkin bisa sekitar 80 juta. 80 juta. 80 juta untuk pohon yang satu batang ini gitu loh. Dan daunnya keras seperti pohon-pohon yang lain. Tapi itulah hobi. Memang kalau kita bicara diamond, berlian, apa bedanya sama kaca? Kalau orang yang nggak tahu kan. Tapi ternyata ada diamond yang VVS1, ada yang flawless lah. Tapi dibanding sama kaca atau pakai diamond yang apa sih itu namanya yang palsu-palsu gitu, zircon atau apa, kan beda banget. Kalau orang yang nggak tahu ya sama, tapi begitu orang yang tahu ya beda banget kan. Dan harganya bisa jutaan kali lipat lebih mahal. Kita lanjut lagi ya Om. Ya. Ya sahabat, jadi kita langsung tanya ini yang pohonnya sampai harganya, tanaman yang harganya sampai mahal. Ini apa Om? Ini Encepalartos brevifoliolatus. Asalnya dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ini termasuk dalam kategori 10 termahal Di dunia? ya untuk jenis Ya, Encepalartos. untuk jenis Encepalartos ini termasuk 10 yang termahal. Mungkin ini nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 atau nomor 3 paling mahal. Berapa Om penasaran saya langsung yang seukuran gini? Ini persentinya sekitar 25 sampai 30 juta. Persen itu dari mana Om? Ya, 1 Segini, cm. Jadi segini. ini sekitar 12 cm. Ini 12 cm. 12 cm ini sekitar ini, jadi ini harganya sekitar 400-an. Ini jadi kalau Om jual ini ada yang mau beli 400 maksudnya kalau nggak 400 nggak dijual ini? Iya. Tunggu ya, saya ambil napas sebentar. Jadi pohon itu, sahabat ya, pohon itu yang kadang-kadang saya suka nemuin, walaupun saya diketahui sama Om juga kalau saya bilang saya suka nemu di pinggir jalan, yaitu sikas gitu. Ternyata ini another cycas atau apapun, itu harganya 400 juta satu pot kecil segini. 400 juta dan yang beli ya banyak gitu. Makanya Om Andi sampai ngedatengin dari beberapa negara. Di Indonesia ternyata banyak orang yang hobi pohon sampai satu pot kecil 400 juta gitu. Ini kenapa Om? Apa susah sekali dibudidayakan atau apa gitu? Ini enggak, pohonnya sendiri jarang. Ini kalau ini kan temennya kan? Ya, tapi ini dari jenis yang berbeda. Cuman jadi pertama ini cuma satu. Tubuhnya tuh gini dulu. Ya, ini kan biasanya dikirim dan bentuknya seperti ini. Nanti baru dipelihara, dia baru keluar daun. Emang dia bisa sebesar apa? Oh, kalau besar ini umurnya bisa ratusan tahun. Jadi dia bisa sampai meteran. Bisa. Berarti kebayang harganya berapa Om? Iya. Ada yang punya nggak Om di Indonesia ini yang nggak ada? Gitu? Belum ada kan? Iya. Tapi orang pasti berebut kali kalau Om sampai berhasil mendatangkan yang segede 1,5 meter, pasti orang juga berebut tapi, kan? Ya. Susahnya pohonnya mungkin cuma ada 1 atau 2 aja di dunia. Oh, itu ya. Itu no wonder kenapa bisa harganya segitu mahal kan itu. Iya. Om, ini apa sih Om, kayak ada nangka-nangka, biji nangka ini? Itu bijinya. Bijinya untuk pohon apa? Biji Encepalartos. Ini bijinya pohon ini? Ya. Tapi dari jenis yang berbeda. Ini Encepalartos. Ini new species. Ini belum ada nama karena dia baru ditemukan. Oh, baru ditemukan bukan berarti hybrid ya? Bukan. Jadi memang pas lagi masuk ke pedalaman hutan di Afrika, oh ada lagi nih yang seperti ini. Dan kebetulan ini performanya bagus, bentuknya bagus, jadi orang tertarik. Lebih banyak tertarik. Dia seperti berbulu-bulu ya. Dan ini agak jarang yang berbulu gitu, jarang. Ini udah ukuran segini, udah jangan-jangan udah mahal lagi Om. Ini sekitar berapa Om? Ini sekitar 450 juta. Luar biasa. Ini Om, maaf Om, kalau yang beli pohon-pohon begini ada nggak sebulan satu Om? Ya ada aja sih. Ada aja kan? Ada aja. Ih, berarti ini sebenarnya udah laku. Dan ini sudah laku. Ini gitu. udah laku. Cuman belum diambil kan? sama orangnya. Karena orangnya kan mau supaya pohon stabil ini dulu. Stabil dulu baru dia bawa. Karena mungkin saya kan lebih berpengalaman gitu ya. Udah merawat pohon selama ini. Merawat pohon.
Nah, soalnya saya takutnya, ya silakan aja sebutin harganya 500 juta, berapa juta, tapi yang beli ada nggak? Udah laku. Iya kan? Kan bisa aja orang kadang-kadang ini saya punya tanaman langka harganya 1 miliar, tapi nggak ada yang beli. Nah, ini kan udah laku, itu proven, terbukti gitu. Dan orang biasanya setelah ada satu, misal ibu-ibu satu beli ini terus temennya dateng, bagus banget saya mau dong, itu kan berarti dia bisa pesen lagi kan? Ya, karena tapi buat belum tentu ada barang. Dan barangnya belum tentu ada. Ya. Ini apa nih Om? Ini Encephalatos hirsutus. Encephalatos hirsutus. Encephalatos hirsutus. Ya. Sama dari Afrika juga. Dari Afrika Selatan. Afrika Selatan dan harganya juga termasuk tinggi. Kalau yang bonggolnya begini berapa nih Om? Ini kan anakannya nih, belum ada. Ini persentinya 6 juta. Jadi kalau segini berarti sekitar 90-an. Om boleh nggak sih saya angkat sedikit aja Om? Saya gatel kayak rasanya Om. Iya, saya obral. Ini saya obral 50 juta. Itu udah murah banget loh. Kalau di Om Andi 90 juta. 50 juta teman-teman saya mungkin cuman hanya bisa menelan ludah Om. Masalahnya segini 90 juta. Dan Om Andi itu punya banyak. Tapi memang ya silakan aja. Mau nyari di mana juga nggak ada kan Om. Di toko kembang abang-abang itu nggak akan ada kan. Dan ini kan harganya itu bisa di search gitu. Bisa dilihat. Jadi nggak ngarang, bukan ngarang. Harga ngarang, itu bisa di search. Karena ini ada standar dunianya ya? Ya, ada standarnya. Peminatnya juga dari seluruh dunia kan Om? Iya. Jadi yang itu aja yang nggak ada daun itu 90 juta. Yang udah ada daun ini berarti udah kira-kira berapa nih? Sekitar di atas 100. Di atas 100 juta. 150-an. 150. Tapi memang belum ada yang ngalahin yang itu tadi, yang 450 juta. Iya, sahabat. Jadi saya pikir Om Andi ini nanam nggak sengaja sirkaya. Saya sempat tanya, Om ini tanam sirkaya. Kenapa di antara pohon-pohon unik ada pohon sirkaya? Ternyata ini tetap unik juga karena sirkaya ini dari Israel. Jadi buahnya merah. Tuh. Jadi sirkaya merah ini setahu saya dan setahu Om dan memang kita bisa sama-sama cari yang punya ya di Indonesia mungkin hanya beberapa orang dan jangan-jangan punya cuma satu pohon ini. Jadi sirkaya merah hanya satu ada di Indonesia. Ini kalau cuma satu mah bisa mahal banget Om kali ini. Ya ini dulu saya bibitnya beli sekitar 5 jutaan satu. Itu dulu kan ya, kecil. Waktu jadi masih kecil. Kalau sekarang udah bisa sampai sekitar 50 juta kali ya. Bisa aja gitu. Bisa sampai 50 juta karena udah besar. Dan ini merah bukannya spesies, ini udah hybrid. Oh, merah memang hybrid. Ya, jadi hasil silangan bukannya serikaya asli yang spesies. Ya, kalau sahabat pernah membaca artikel atau pernah lihat di YouTube atau apa, ada pohon Dajjal atau pulau Dajjal gitu di Afrika kalau nggak salah ya Om ya. Itu jadi Socotra itu di benua Afrika. Ya, jadi ada pulau Socotra dikenal dengan pulau alien atau pulau tempat lahirnya Dajjal. Banyak pohon-pohon yang bisa mengeluarkan darah. Jadi pohon itu bisa mengeluarkan darah. Jadi blood dragon tree. Nah, ini apa? Dragon blood tree. Jadi pohon darah naga. Ini dia dari Socotra. Jadi memang ini bukan pandan yang biasa kita bikin buat es cendol. bukan itu sahabat. Karena ini adalah pohon yang ada di Pulau Socotra. Ini memang masih kecil karena nanti dia kalau tumbuh itu akan tumbuh ke atas. Dan ini memang Om Piano udah berapa lama ini Om? Ini umurnya sekitar 5 tahun. Ini 5 tahun cuma segini Om? Ya. Ya, dan ini memang umurnya bisa ribuan tahun ini. Bisa ribuan tahun. Ya. Dan apa darahnya itu memang adanya di sela-sela apa di getahnya dia memang merah. Kalau semisalnya batangnya itu diluka, gitu, ya, dilukain, ya, nah, dia akan keluar getah. Nah, getahnya itu berwarna merah, seperti darah. Kayak gini sehari-harinya berapa Om nih segini ukuran segini? Ini sekitar 15 juta. 15 jutaan ya. Memang dia tumbuhnya lama ya Om. Jadi walaupun nanti kalau mau lihat yang seperti di Pulau Socotra itu ya memang perlu waktu ratusan tahun mungkin gitu. Ribuan tahun. Jadi pohonnya memang bisa usianya bisa sampai tua sekali. Dan ini anakannya ya. Nah, memang umumnya pohon tanaman yang ada di Afrika itu tumbuhnya lambat. Karena ya alamnya sendiri memang tidak bersahabat, ya, nutrisinya kurang, air kurang. Makanya dia relatif tumbuhnya lambat. Itu bisa dilihat ada international hibiscus
Society. Hibiscus. Ya, banyak itu silangan-silangan Hibiscus, pohon hibiscus yang warna unik. Kelihatan barusan ya? Nah, itu Om Andi juga punya pohonnya dari Brazil. Itu tapi tetap masih mahal kan Om, orang datang dari Brazil? Iya. Sekitar sampai berapa Om harganya? Ya mungkin mahal sekali sih enggak ya. Itu mungkin sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Tapi kalau dibandingin sama pohon bunga sepatu yang saya beli kemarin cuma 15.000. Ya, ini kan sampai 1 beda. juta karena warnanya beda. Om, saya mau tanya Om, itu kalau misalnya pohon yang tadi yang harganya mahal, itu kan diawali dari gini ya Om? Iya. Kalau bijinya walaupun orang nggak mau jual, tapi kalau kira-kira jual harga berapa Om? Ada nggak sampai bijinya 20 aja juta? Satu aja mungkin bisa ada yang 15 juta kalau yang dari jenis itu ya. Dari jenis itu. Ya, jadi kalau sahabat tahu, ini kalau dijual walaupun di sini nggak dijual karena dijualnya adalah pohon ya. Bijinya nggak dijual karena bijinya ditanemin. Ini satu ini 15 juta nih. Jadi kayak biji nangka tapi ringan. Ini kalau 2 berarti 30 juta. Ya saya obrol ke sahabat deh. Mau nggak bayarin 10 juta kira-kira. Kalau sekarang mungkin jadi mau karena udah keburu tahu kan. Coba kalau tadi belum tahu. Jadi pohon biji-biji seperti ini mahal sekali karena ini nanti akan tumbuh menjadi seperti ini. Mundur coba dikit. Nih. Nih lihat nih. Seperti ini tuh. Tuh nanti tumbuhnya pohon seperti ini. Kalau udah pohon seperti ini kan udah harganya hitungannya per senti. Udah bicaranya per senti. Yang tadinya kecil harganya 15 juta bisa sampai harga 50 juta. Bahkan tadi ada yang kecil bonggolnya doang tuh 90 juta. Ya sahabat, jadi ini wawasan baru buat saya. Saya jadi tahu ada hal-hal yang selama ini saya nggak tahu. Ada pohon yang harganya sangat mahal dan sangat sulit didapatkan. Terima kasih Om Andi sudah membagikan ilmunya ke saya dan ke teman-teman saya di sini. Mungkin apa Om punya Facebook atau apa yang pengen di-share? Siapa tahu ada yang mau beli atau mau belajar atau apapun kan gitu. Facebook saya Andi Darmawan. ANDYDARMAWAN. Andi Darmawan. Kalau foto depannya apa? Kadang kan pasti Andi Darmawan banyak tuh Om. Oh, di foto depannya ya foto saya. Foto beliau ya. Karena kalau nama kan suka banyak gitu. Sekali lagi terima kasih Om sudah dipersilakan ke sini. Ya buat sahabat, ini saya mau bisikin sini. Nah, jadi lihat ini. Ini kecil-kecil ini harganya mahal semua. Hitung aja berapa tuh? 1 2 3 4 5 ada banyak. Dan ini adalah salah satu peluang kita untuk bisa berbisnis. Jadi begitu banyak peluang orang ulet seperti Om Andi ini bisa memanfaatkan momentum traveling, dia pergi kemana-mana tapi bisa pulang bawa hadiah dan bisa dibudidayakan dan bisa diperjualbelikan. Lihat, hitung aja sendiri berapa banyak ini tuh. Berapa miliar ini semua. Oke sahabat, terima kasih, sampai ketemu. Bye.